Berikutnya pemirsa kita akan lihat saham-saham pilihan analis. Di sini ada 4 saham yang bisa Anda lihat di layar televisi berikut ini. Ada SMBR, kemudian ada PGEO, ada ERA dan juga Toba dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness. Dan pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Rita Effendi, Investment Consultant dan juga Founder Indonesia Investment Education. Baik, Mbak Rita, tadi kita sedikit ulas terkait dengan pembukaan perdagangan di pagi hari ini. Tampaknya sektor teknologi masih memimpin penguatan ya. Kalau kita lihat kemarin pada penutupan Benar, perdagangan, lonjakan saham DCEI ini juga sangat signifikan ya, masih kontribusinya ya, benar-benar. 40 poin ke IHSG. Ada katalis positif apa sih Mbak yang kemudian mendongkrak sektor teknologi yang kayaknya kemarin diam-diam aja gitu? Iya, DCI memang agak unik ya, karena kalau kita lihat juga transaksinya sangat tipis ya, satu lot, 2 lot, dan itu sangat gampang kalau misalnya ada satu big player atau satu institusi besar yang ingin beli itu bisa membuat harga itu, naik secara signifikan. Jadi kelihatannya kalau kita lihat lonjakan harga saham DCI itu mungkin lebih karena reaksi pasar atas spekulasi atau berita seperti rencana perluasan data center, ekspansi cloud. Jadi mungkin karena potensi data center itu ya, tapi sebenarnya fundamental DCI sendiri itu juga sebenarnya lumayan solid, walaupun secara valuasi juga premium ya, tapi sekarang kan memang banyak saham yang premium tapi dilihat Baik. punya prospek bagus, jadi terjadi, akumulasi juga di sana ya. Baik, Karena itu sih fundamental aku lihat. fundamental yang cukup kuat dan juga disertai, beberapa katalis positif lainnya. Penguatannya akan sampai jangka apa nih Mbak, Rita untuk, saham DCII? Iya, untuk saham DCI karena ini barang yang boleh dibilang, tipis, transaksi itu agak susah untuk kita prediksi karena Ya, kalau sampai ada yang jual, ada yang profit baik taking itu juga cepat sekali gitu. Jadi baik baik saham-saham kayak gini, agak susah untuk, baik. investor retail kalau aku bilangnya untuk Ya masuk ya. karena terlalu spekulatif sih. Baik, volatilitasnya terlalu tinggi begitu ya. Benar Kalau kita benar sedikit benar. review juga Mbak Rita terkait dengan saham-saham yang baru IPO ya, yang kemudian, ARA berkali-kali, kemarin sempat Mhm, kena unusual market activity begitu ya oleh Bursa Efek Indonesia, ada benar. CDIA, Koin dan juga, Meri. Sejauh apa ini perlu menjadi perhatian investor dan proyeksinya akan seperti apa nih? Untuk mungkin tadi ada CDIA, Koin dan juga Mhm. Meri nih? Untuk CDA sama koin kelihatannya hari ini udah suspend ya, Ya. walaupun CDA memang, sangat menarik karena dia ada di stock universe-nya PAPP, di mana Mhm. saham PAPP itu, secara aktivitas, likuiditas, market cap itu besar. Jadi banyak yang, Mhm. masuk sama, rumor CDA mau menambah kepemilikan di, Ratu, waktu itu ada Ya. beritanya. Kalau koin, koin itu spekulasi karena memang ini mungkin crypto exchange yang pertama masuk, jadi banyak Mhm. yang berspekulasi, "Oh ini prospeknya bagus nih." Jadi, bergeraknya juga cukup liar, jadi ya saham baru IPO Mhm. barangnya juga dapat dikit, jadi banyak sekali orang yang pengen masih berburu saham ini karena waktu IPO dapatnya Ya. sangat minimalis. Kemudian untuk Meri karena euforia IPO sektor ke edukasi Ya. yang disupport oleh Pak Hermanto Tanoko itu memberi satu kayak, keinginan orang juga untuk beli, karena Mhm. waktu IPO juga dapetnya sangat dikit sih. Mungkin karena euforia aja ya sama, sama orang waktu IPO tuh dapat yang jumlahnya sangat kecil, makanya banyak orang pengen menambah posisi di ketiga saham ini. Baik, itu dia masih ada proyeksi yang cukup positif untuk, ketiga saham yang kita bahas tadi ada CDIA, kemudian juga ada Meri dan juga ada Koin ya. Kita akan beralih ke Mhm. saham-saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama juga. Di sini ada SMBR, kemudian PGEO, ERA dan juga, Toba. Kita bahas satu persatu untuk, SMBR proyeksi positifnya seperti apa nih Mbak Rita? SMBR kan kemarin juga berhasil rebound dari support ya, juga ada, kenaikan volume dan dia bertahan di MA Ya. 50 dan 200 itu menandakan potensi dari awal bullish dan secara keseluruhan juga harganya kayak, akan bergerak naik jika dia berhasil closing di atas 308. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen buy on weakness di sekitar 276, 284 itu boleh lakukan pembelian secara bertahap dan stop loss-nya di 270 dan 260. Nah, entar kalau misalnya ada kenaikan, kita bisa melakukan take profit di 320 sampai 350. Dan memang
karena katalis lainnya adalah keras itu kan udah ada rencana akan ada penyuntikan dana dari Danantara dan SMBR juga rumornya ada mau dijual, rumor ya ini sangat rumor dan disclaimer on belum tentu ini rumor ini benar, ada company dari luar yang ingin akuisisi, benar apa enggak kita tunggu beritanya untuk Baik. SMBR ya, Baik, masih perlu cross check Ocha. begitu ya untuk SMBR, Benar, tapi, terkait dengan, secara teknikal, teknikalnya ini sangat bisa dibilang menarik menarik, begitu ya, support benar di benar, 270 dan resistance di 350. Untuk, iya, PGEO seberapa menarik PGEO Mbak Rita di antara saham-saham energi lainnya? mhm. Nah, PGO ini kan akan ada RUPS LB dalam bulan depan ya, sekitar Ya, Agustus, itu akan ada RUPS LB. Nah, kemarin ada rumor lain yang membuat orang tuh berspekulasi beli PGO, karena, ya, rumornya ada salah satu pemegang saham minoritas itu yang memang pengen jual dan ada rumor juga bahwa Pak PP membeli sahamnya dia yang sekitar oke. kisaran 15%. Benar apa enggak kita masih tunggu berita kelanjutan, tapi secara teknikal PGO itu menguat dan berhasil breakout dari harga saat ini bergerak juga di atas MA, volumenya juga meningkat, sinyal MACD juga menunjukkan sinyal bullish. Jadi kalau harga masih bisa bertahan di atas 15.80 maka PGO itu berpotensi untuk naik lebih tinggi ya. Kalau misalnya belum punya mau buy on weakness 15.3 hingga 15.8, tapi misalnya mau nunggu 16.45 untuk konfirmasi bullishnya, target bisa di 17.50 hingga 19 dan stop loss-nya 14.9 hingga 14.20. Dan memang sektor EBT memang lagi digemarin juga ya, Mbak ya, gitu. Baik, PGEO berhasil breakout dan diprediksi akan ada tren bullish begitu ya, boleh jadi perhatian, Yes, ditargetkan benar. bisa menyentuh 1.900. Baik, kita beralih ke saham berikutnya, untuk Era seperti apa Mbak Rita? Ya, Era juga menarik sekali ya, karena dia naiknya bertahap ya, kayak Ya, pelan-pelan pelan-pelan naik. Dan dia mencoba breakout dari resisten minor di 550 dan volumenya juga udah mulai ada peningkatan. Dan kalau dia bisa bertahan atau stay di atas 520, maka peluang untuk Era untuk rebound lebih tinggi di atas resisten, yaitu bisa buat beli buat teman-teman yang belum ada 520, 530 boleh cicil beli atau mau tunggu breakout 560. Targetnya 615 hingga 675, stop loss-nya 510 sampai 490 dan Era ini ada rumor juga akan masuk ke bisnis data center ya, itu juga yang bikin oke. menarik untuk Era itu. Baik, untuk Era tadi angka 520 boleh, jadi perhatian menarik begitu ya untuk mulai Benar, boleh entry, cicil beli gitu ya sedikit demi sedikit. mhm, Baik, kita ke saham Toba, support di 730 dan resistance di 950 juga rekomendasi buy on weakness seperti apa untuk Toba? ya, untuk Toba sendiri punya rumor tersendiri, yaitu potensi dia untuk masuk ke MSCI Small Cap yang akan diumumkan di Agustus kemarin. Dan Toba juga kemarin itu udah mengalami rally yang signifikan dari bulan Mei, Ya. habis itu dekonsol dan ini mulai akan naik. Dari secara keseluruhan kalau Toba masih berkemampuan bertahan di atas 750, maka potensi Toba untuk naik ke target 900 hingga dan target 900 dan 950, stop loss 730 dan 700. Buat teman-teman yang belum punya entry buy on weakness 750, 770 atau mau tunggu konfirmasi di closing 850 itu boleh lakukan pembelian. Baik, untuk Toba tadi boleh entry di 750 itu udah angka yang cukup, recommended gitu ya. Terima kasih Mbak Iya. Rita tadi udah, review ya 4 saham untuk, saham-saham pilihan tadi ada SMBR, PGO, Era, dan juga Toba. Mungkin, proyeksi singkat nih Mbak Rita terkait dengan proyeksi IHSG akan bergerak, Mhm. menguat terbatas atau seperti apa pada hari ini dan mungkin saham-saham atau sektor-sektor yang boleh jadi watchlist para investor perlu membangun strategi yang seperti apa sih di tengah ketidakpastian saat ini? Mhm. Mungkin kalau buat yang ketinggalan beli, itu mungkin boleh diperhatikan kalau, indeks itu ada sedikit terkoreksi ya. Untuk saat ini indeks hari ini menguat, plus 61 poin lagi di 7253. Sebenarnya sih secara overall kelihatan indeks itu udah mulai ke arah bullish sih sebenarnya. Karena kemarin kan sempat turun, akhirnya karena udah tercapai kesempatan dagang sama, beberapa berita yang sangat positif di awal minggu ini seperti brand, cuan dan dan Mhm. Petrosi yang udah nggak masuk ke daftar yang nggak diizinkan untuk masuk ke Indonesia itu udah sangat positif dan mereka kan bobotnya gede-gede ya. Jadi untuk, bisa karena dia udah bisa tutup di atas 7195 maka potensi itu IHSG akan
mentembus 73 kemudian 74 sih. Habis ini sih, karena kelihatannya saham-saham gede ini masih terus berlanjut karena berita yang MSCI tadi. Jadi kayak big cap dan saham-saham, dari Konglo itu masih akan terus rally untuk mengubur Baik, posisi di MSCI ya, jadi kelihatannya akan baik. sana. Baik, apakah ini artinya untuk brand, kemudian juga ada cuan dan juga saham-saham Prajogo Pangestu ini masih boleh menjadi rekomendasi yang sangat menarik ya Mbak ya untuk jangka pendek hingga menengah? Kalau aku biasanya kalau udah terlalu FOMO kayak gitu biasanya aku nggak beli, Oke, aku tunggu. Soalnya kalau terlalu kencang ternyata misalnya, nggak sesuai harapan, nanti koreksinya lumayan jauh. Jadi lebih baik aku kalau ketinggalan, aku wait and see atau aku cari, yang lain yang masih ketinggalan. baik, tapi untuk hari ini masih ada, proyeksi yang sangat positif IHSG Bisa bisa tembus ke 7.300 hingga 7.400-an ya, Mbak bisa Rita? bisa. Baik, terima kasih banyak Mbak Rita atas informasi dan juga berbagai insights yang menarik sudah, dihadirkan. Mbak Rita Effendi, Investment Consultant sekaligus, founder Indonesia Investment Education. Terima kasih sudah bergabung di Market Buzz. Makasih, Mbak Rita, sampai berjumpa Alfani. kembali, salam sehat. Makasih, bye. Baik, pemirsa IDX Channel, kita masih akan kembali dengan informasi lagi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, akan ada informasi apa lagi usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa nanti akan ada informasi terkait dengan Chandra Asri yang mengangkat bicara soal kabar akuisisi SPBU ExxonMobil di Singapura. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.